Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa libadihi summaina hadrati jami'it tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa li jami'i syuhada'i wa salihin wa li jami'il awliya wal ulama min masyarikil ardi ila magharibiha bariya wa bariya bisyadu wa namalah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatisy syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Surat Al-Mu'minun 97 ya. Wa qul lan ngucap sira Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, Rabbi, duh pangeran ingsun, wahai Tuhanku. Rabbi, duh pangeran ingsun, wahai Tuhanku. A'udzu, nyuwun pangreksa sapa ingsun. Saya meminta perlindungan. A'udzu, nyuwun pangreksa sapa ingsun. Saya meminta perlindungan. Aktasimu, tegese nyuwun pangreksa sapa ingsun, meminta perlindungan, penjagaan, nyuwun penjaga sapa ingsun, bika kelawan panjenengan kepadamu, min hamazatis syayatini, saking piro-piro pengridune setan. Makna Jawa pengridu. Saking piro-piro dari beberapa bisikan-bisikan setan. Naza'atihim, tegese piro-piro godaane setan. Bima, kelawan suwiji-wiji dengan sesuatu, yuwaswisuna, kang padha mbisikake, yang membisikkan, yuwaswisuna kang padha mbisikake sapa setan, bihi kelawan ma. Ini yang 97 ya. Wa a'udzu, lan nyuwun pangreksa sapa ingsun, dan saya meminta perlindungan. Wa a'udzu, lan nyuwun pangreksa sapa ingsun, bika kelawan panjenengan, kepadamu. Rabbi, pangeran ingsun, Allah Tuhanku. Ayyahduruni, ing yen to teka sapa setan, ni ing ingsun. Jadi ayyahduruni asalnya ya. Ing yen to teka sapa setan, ni ing ingsun. Sekiranya setan datang,
ni kepadaku fi umuri ing dalem pira-pira urusan ingsun, dalam urusan-urusan saya. Jadi setiap urusan yang akan kita hadapi, setiap urusan yang akan kita jalankan, pastikan kita meminta perlindungan kepada Allah. Li annahum krana sak temene asyayatin, sesungguhnya para setan itu innama yahduruna ora angin pestine podo teko sapa setan. Innama yahduruna ora angin pestine podo teko sapa setan. Sungguh tidak lain ketika mereka datang bisuin iku kelawan gawa kejelekan, dengan membawa kejelekan. Bisuin iku kelawan gawa kejelekan. Setiap kedatangan setan itu pasti membawa kejelekan. Maka kalau orang berbuat baik kok tidak meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan, maka setan itu pasti datang. Setiap apa yang kita kerjakan dari hal yang baik, begitu ya. Kalau yang buruk nggak usah, sudah otomatis, maka setan akan datang. Nah, datangnya setan itu dengan membawa kejelekan. Yang asalnya niatnya baik berubah menjadi tidak baik. Yang niatnya asalnya lurus menjadi bengkok, dan seterusnya. Nah, nanti ada beberapa catatan khususnya dalam hal apa kita harus benar-benar menjaga apa yang akan kita lakukan, dikawal dengan meminta perlindungan kepada Allah dari godaan atau dari bisikan-bisikan setan yang negatif itu. Surat Al-Mu'minun 97 Tafsir Jalalain. Surat Al-Mu'minun 97 Tafsir Jalalain. Allah Subhanahu wa ta'ala, ini dikasih prolog ya. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda kutipnya, katakanlah wahai Muhammad, kul, katakanlah wahai Muhammad, dalam kurung ketika berdoa, tutup kurung, wahai Allah Tuhanku, Rabbi, wahai Allah Tuhanku, saya meminta perlindungan, saya meminta perlindungan, yakni meminta penjagaan, yakni meminta penjagaan kepadamu, bika, kepadamu, dari godaan-godaan setan, terhadap segala sesuatu, semuanya ini, terhadap segala sesuatu yang mereka bisikkan, terhadap segala sesuatu yang mereka bisikkan.
titik. Ini 98. Saya juga memohon perlindungan kepadamu. Saya juga meminta atau memohon perlindungan kepadamu. Wahai Allah Tuhanku, dari datangnya setan, dari datangnya setan kepada diriku, dari datangnya setan kepada diriku, dari datangnya setan kepada diriku. Tidak ya? Yakni ikut campurnya setan dalam urusan-urusanku, yakni ikut campurnya setan dalam urusan-urusanku, fi umuri, komanya, dikarenakan sesungguhnya, li'annahum, dikarenakan sesungguhnya para setan itu tidak lain hanyalah, ini menggunakan adawatul qasr ya, tidak lain hanyalah ketika datang kepadaku, pasti membawa kejelekan, pasti membawa kejelekan. Titik ya. Maka kita bisa menjadi paham, ini untuk menguatkan, untuk mengkomparasikan ya pendapat Imam Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahali ini, bahwa setan itu kalau intervensi dalam urusan kita, ikut campur urusan kita, urusannya berabe, urusannya tidak karo-karuan, elek lah, akhirnya jelek. Maka beliau Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, kalau Anda punya niat baik, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Kemungkinannya 3, niatnya melemah, niatnya berubah, dan terakhir naudzubillah meninggal sebelum mengerjakan. Itu 3 hal ini karena setan intervensi. Jadi niatnya berubah, niatnya lemah, enggak semangat lagi. Yang kedua niatnya berubah, yang asalnya mau nyari ilmu enggak jadi nyari ilmu, begitu ya. Yang niatnya berangkat ke tanah suci ditunda-tunda, akhirnya bablas. Yang ketiga adalah naudzubillah enggak sempat melakukan, keburu meninggal dulu, atau didahului sesuatu yang itu sama-sama enggak tahu. Dan kalau itu kematian berarti enggak jadi melakukan. Ya, titik. Menurut tafsir Ibnu Katsir, menurut tafsir Ibnu Katsir, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan baginda Nabi, sekelas Nabi wae saya diperintah untuk hal seperti ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta perlindungan kepada Allah, ayyasta'idha minasyayatin, untuk meminta perlindungan kepada Allah dari godaan-godaan setan, meminta perlindungan kepada Allah dari godaan-godaan setan. Alasannya adalah li'annahum la tanfa'u mahum al-hailu. Alasannya adalah sesungguhnya setan itu tidak akan memberi manfaat. Li'annahum la tanfa'u ma'hum al-hailu. Setan itu tidak akan memberi manfaat meskipun dalam angan-angan,
meskipun dalam angan-angan kita. Wong angen-angen tok wis elek. Walaupun hanya sebatas angan-angan saja, tapi angan-angan itu didampingi setan, jadi angan-angannya elek. Ya, mimpi saja, mimpinya jelek. Maksudnya mimpi dalam arti saya bermimpi pengen ini, pengen itu, bukan mimpi tidur ya. Keinginan-keinginannya. Terus koma, dan setan itu tidak akan mengarahkan pada kebaikan. Wala yang qaduna bil mar, dan setan itu tidak akan mengarahkan pada kebaikan. Dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kita untuk meminta perlindungan kepada Allah, mengajarkan kita untuk meminta perlindungan kepada Allah melalui doa. Ini saya dikte ya, doanya ini Nabi. A'udzu billahi as-sami'il alimi minasyaitonir rajim. Ya, ini yang paket lengkap ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu fasta'id billah ya. Ini boleh. Nah, ini yang diajarkan Nabi. A'udzu billahi as-sami'il alimi minasyaitonir rajim. Boleh. Riwayatnya itu. Ya, terus min hamzihi godaan pengeridu, koma min hamzihi wa nafkhihi tiupan. Oh, jadi setan ono tiupan ya, tiupan baik dengan kata-kata, bisikan hati, wa nafthihi hembusan, wa nafsihi ya. Nah, ya dalam kurung terjemahnya, kurang lebih terjemahnya, saya meminta perlindungan, saya memohon ya, saya memohon perlindungan kepada Allah. A'udzubillah, saya memohon perlindungan kepada Allah yang maha mendengar, as-sami'i, yang maha mendengar dan maha mengetahui dari godaan setan yang terkutuk, dari godaan setan yang terkutuk, titik koma, baik dari godaannya, nyanya setan ya, baik dari godaannya, koma, tiupannya dan hembusannya. Titik. Ini 97, 98. Saya meminta perlindungan kepada Allah. Saya meminta perlindungan kepadamu ya. Saya meminta perlindungan kepadamu, wahai Allah, itu ya. Wa a'udzu bika, saya meminta, saya memohon perlindungan kepadamu, wahai Allah, ya, Tuhanku, dari datangnya setan, dari datangnya setan kepadaku, dari datangnya setan kepadaku. Jadi setan itu enggak hanya sekedar, maaf ya, tidak hanya sekedar tahu ilmunya,
tapi setan itu juga perlu kita mintakan kepada Allah untuk tidak datang kepada diri kita. Jadi ini diingat-ingat loh ya. Jadi setan itu ya datang kapanpun kepada diri kita, tapi bisa menjadi tidak datang kalau kita meminta perlindungan kepada Allah. Ini bukti bahwa kita ini nggak kuasa apa-apa, bukti bahwa pengetahuan apapun yang kita miliki tanpa intervensi dari Allah nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Naudzubillah min dzalik. Ini pengetahuannya. Jadi ini ontologi setan ya. Setan itu suatu saat datang kepada diri kita dan kita diminta atau disuruh oleh Allah untuk meminta perlindungan agar setan tidak datang kepada diri kita. Nah, ini ada penjelasan. Ini biar tidak terjadi miskomunikasi ya, punten ini. Ya, jangan sampai, mohon maaf ya, fenomena ya Kang Madian, punten Pak Lani, cah cilik tahu anak kecil ya. Ini daerah-daerah kan masih ada ya. Atau dikalungi. Atau Mbak Romah, ana kain jerone kertas terus dikalungno nek cah cilik. Pernah dengar ya? Punten ya, kelihatannya kayak Joko Sembung ngono itu. Tapi ini memang ana syariatnya. Ini masruk ini. Ini saya sampaikan, ini bukan syirik. Karena saking saking hati-hatinya orang tua untuk menjaga anak agar anak itu tidak diganggu setan, maka nanti ini ada aturan yang diajarkan oleh ya sahabat Abdullah bin Umar. Nanti akan kita serangkan ya, 98 ya sekarang. Masih 98 ya. Ayat ini merupakan perintah untuk mengingat kepada Allah. Ayat ini merupakan perintah untuk mengingat Allah di awal kali atau pertama kali dalam setiap menghadapi urusan. Ya. Hal ini adalah upaya, berarti awal urusan mengingat Allah gitu ya. Hal ini merupakan upaya untuk menolak godaan-godaan setan. Ya, makanya kok kenapa setiap akan melakukan suatu hal dimulai dengan membaca bismillah. Itu ternyata muttaradatun lisyayatin. Hal yang bisa menolak godaan setan. Ya, baik ketika makan, disebut langsung ini oleh Imam Ibnu Katsir, baik ketika makan, jima, hati-hati ini yang mau berumah tangga, menyembelih binatang, dan semua hal-hal lain. Titik. Berpijak dari keterangan inilah Imam Abu Dawud rahimahullah menyampaikan sebuah riwayat bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan doa. Atau Kang Pandir itu ini kalau mau naik kapal ya, enggak hanya Kang Pandir ya, siapa saja ya, kepala nih naik mau ke laut naik kapal ini termasuk ini, atau maaf punya rumah baru ya, dan hal-hal lainnya, karena ini secara khusus menyinggung hal-hal tadi. Ya, berdoa Allahumma inni a'udzubika, Allahumma
inni a'udzubika minal hadami. Hadami itu kerobohan, roboh. Wa minal gharaqi, tenggelam. Atau Kang Pandir. Itu ora polos-polosan tok. Bismillahirrahmanirrahim, tambahi. Allahumma inni a'udzubika minal hadami wal gharaqi. Atau Kang Rakib baru wisuda untuk penggawean nikah, senggawe omah atau buat rumahnya diling-iling. Allah, semoga selamat omahe, ora roboh dan sebagainya. Walaupun tembok bisa roboh. Terus ya. Wa a'udzubika. Ini yang ngeri nih, diling-ilingi, palan ini. Wa a'udzubika ayyatakhabbatani. Ayyatakhabbatani asyaitanu indal mauti. Ini doa sing Kanjeng Nabi. Nanti terjemahnya saya ajarkan. Maaf ya, sebaik-baiknya ya doa ya langsung sing al-warid dari Kanjeng Nabi yang sebagaimana disampaikan Kanjeng Nabi seperti itu. Nah, terjemahnya gini, wahai Allah, Allahumma, wahai Allah, sesungguhnya diriku meminta perlindungan kepadamu. Ini doanya wis tua, wong wis tua, orang-orang sudah tua, ini doanya diantaranya ini. Wahai Allah, saya meminta perlindungan kepadamu, ya, dari mengalami kerobohan, roboh ya, kerobohan, roboh rumah, dan dari tenggelam, wa minal gharaqi. Ini fikih pelaut ini. Dan saya meminta perlindungan kepadamu. Ini yang harus digaris bawah. Nek Mbah Zainal, Bapak kalau kamu memanggil Mbah Zainal itu mesti ngendika dikasih tinta merah, dikasih tinta emas, maaf, dikasih tinta emas. Dan saya memohon perlindungan kepadamu. Dan saya meminta atau saya memohon perlindungan kepadamu dari sekiranya setan itu mengajak berbicara kepadaku, Masya Allah, mengajak berbicara kepadaku ketika akan mati. Eling-eling. Berarti itu Mbak Nana, hati-hati sing di wong-wong tua yang punya orang-orang tua, atau bapak ibu, punten ini. Nek kondisinya sudah kritis, nok ndongane apa nok, ngono lho. Iki menjadi modal dengan sanut sing punya orang tua yang sepuh-sepuh niki dieling-eling. Jadi wa'udzubika ayyatakhabbatani minasyaitani indal mauti. Berarti info dari Nabi secara tidak langsung, Nabi itu ngasih info bahwa orang kalau akan mati punya peluang diajak ngobrol setan, diajak ngomong setan. Kalau setan ngomong berarti ngomongnya kejelekan. Kalau itu kaitannya dengan kalimat terakhir adalah kalimat la ilaha illallah, ya diganggu oleh setan agar bagaimana tidak nempel pada diri kita. Naudzubillah min dzalik. Jadi ayyatakhabbatani indal mauti. Jadi jangan sampai setan itu ngajak ngobrol kita, ya, ngajak ngobrol kita atau sharing sama kita. Kata Imam Al-Qurtubi, setan tuh ngomong, Pak, Bapak itu sakit mau mati kan? Iya, itu karena ada kalimat Islam. Coba tinggalkan, nanti kamu nggak sakit. Omongannya setan. Selinga sebelah kiri. Nek telinga sebelah kanan, malaikat. Enggak Pak, kamu sakit sebentar lagi. Setelah ini nggak ada sakitnya lagi. Rebutan. Maka dari itulah kenapa orang yang akan meninggal itu justru saat itulah yang paling tepat, paling urgen untuk ditalkin. Jadi talqin itu yang paling urgen adalah ketika dilakukan saat orang yang akan meninggal. Nah, meninggal itu kan ya apik wae, bagus saja. Ya karena memang syariatnya juga ada. Jadi talqin itu laqinu mautakum bila ilaha illallah oleh Syekh Abdurrahman Al-Juzairi dalam kitab Fikih Madzaibul Arba'ah 1.
itu talqin disunahkan sebelum mati dan setelah dikuburkan. Memang iya, memang betul. Jadi nanti teman-teman kalau ada yang kritik, ada yang ngomong, masa orang sudah mati kok diajak ngobrol? Ya percuma. Sudah mati kan nggak ada bisa apapun kecuali amalnya sendiri. Iya bener. Tapi eling Kanjeng Nabi pernah ngendika, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ya, ajarkanlah orang yang akan mati dan orang setelah mati dengan kalimat la ilaha illallah. Karena orang mati itu beda ruang, beda waktu, ngono loh. Kalau sudah dalam keadaan iman Islam, ya penguatan, ngilingke yang hadir, mengingatkan yang sudah, yang masih hidup-hidup, yang ikut menguburkan di kuburan itu. Maknanya begitu. Tidak ya, ini tambahan. Dalam sebuah riwayat lain, qala al-Imamu Ahmad, dalam sebuah riwayat, ini saya potong langsung ya, langsung ke intinya saja ya. Dalam sebuah riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan kepada kita, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yu'allimuna, pernah mengajarkan kepada kita beberapa kalimat yang diucapkan ketika akan tidur, indan naumi minal fazai, ketika akan tidur dan mengalami ketakutan. Ya nanti bisa diklik ya, maaf ya, ini saya dikte ya, saya insya ya, saya dikte nanti sebisanya, tapi kalau mau cek nanti dibuka di tafsir Jalalain ya. Tafsir Ibnu Katsir ya. Bismillahi a'udzu bikalimatillahi ya, bismillahi a'udzu bikalimatillahi at-tammati min ghadabihi wa iqabihi. Nanti yang ditulis ini, ditulis di kertas, atau kemudian dijahit nenggone benang kain, terus kemudian dikalongkan ke anak kecil ini nih. Jelas di sini langsung petunjuknya nih, ada ini. Min ghadabihi wa iqabihi wa min syarri ibadihi wa min syarri ibadihi wa min hamazatis syayatini wa min hamazatis syayatini wa ayyahduruni ya, ininya pendek, wa ayyahduruni kalau diharokati titik. Sahabat Abdullah bin Umar, sahabat ini sing ijazahi, sahabat Abdullah bin Umar selalu mengajarkan kalimat ini kepada anaknya ketika sudah balik, mengajarkan anaknya ketika sudah balik ya, manakala akan tidur titik. Nah ini dari sini titik ya, berarti piye, cah cilik atau kamadian kalau bisa diajari ajarono kalimat bismillahi a'udzu bikalimatillahi al-akhir, kalau bisa ngomong, maaf sudah gede, sudah balik wes, tapi dan beliau berkata, siapa saja, ini Pak Lani biar nggak kecebak, syirik aja ngono kuwi.
Ini hadis keterangan tafsir. Dan siapa saja yang memiliki anak kecil, ada Kang Husain, Abah Husain, dan siapa yang memiliki anak kecil yang belum punya kemampuan untuk menghafalnya atau membacanya ya, yang belum punya kemampuan untuk menghafalnya, begitu ya, atau membacanya, maka orang tuanya itu menuliskan maka orang tuanya itu menuliskan kalimat-kalimat doa di atas untuk anak kecil itu, kemudian menggantungkan tulisan itu pada leher anak. Loh, paham toh Kang? Berarti piye? Tulisan ini Mbak Kori dilempit, dilipat rapih, kemudian ya piye carane nempel gulu Kang Rakib? Kang Topik. Nempel gulu, piye cara nempel? Terserah, mbok dikai tali, mbok kasih sorban, terserah lah. Nempel nek gulu. Kenapa? Nempel di leher. Atau itu bukan musyrik loh. Kenapa? Ini adalah solusi yang diberlakukan kepada anak kecil yang belum punya kemampuan membaca atau menghafal doa ini. Karena kalau setan itu masuk sapa anak kecil, hati-hati loh. Punten-punten ya, ini bisa bahaya. Nangis wae, ribut wae. Dulu jujur Kausar ketika masih di rumah sana, di pojok sana, kamar Mbak Kori itu ribut. Saya pernah mengamalkan doa dari Mbah Bisri Mustafa, Abai Gusmus. Gusmus itu abai yang jadi Mbah Bisri Mustafa. Abah saya dulu pernah tabarukan sama Mbah Bisri, diijazahi. Tapi jujur ya, saya nggak berani menyampaikan doa ini di depan umum. Karena ada doa, ada bahasa Jawanya yang orang kalau nggak paham jadi mispersepsi. Tiri-tiri si jabang bayi, was ono tambahan bahasa yang tidak bisa sebutkan, la ilaha illallah 10 wes ngono. Iku ana dongane, cah cilik nangis gak sembuh enggak tak buktikan Kausar. Punten ya. Maaf satu waktu. Sambil tak bocor untuk tak banterke ngono kae. Nek cah cilik anake sapa kae to? Anake Mbak Tesa sing gede-gede kae to. Meneng. Tapi nek Kausar itu malah guyu, tak getak malah guyu. Tiri itu cup menengo. La ilaha illallah. Ada kata cup menengo. Itu ijazah dari Mbah Bisri. Ya memang beliau orangnya humoris ya. Ada doa yang agak lucu orang mendengar. Tapi terakhir la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama ya ono kalimat Jawa, cup menengo la ilaha illallah. Cep langsung meneng. Tak buktekno ya. Punten ya. Lah yang di sini ini maksud saya begini loh Kang. Kan kita pernah melihat fenomena atau maaf ini. Ya warnanya iso putih, iso hitam itu teknis lah ya. Anak kecil Kang Sanut punten loh. Ya nama ngamai raja, bukhul, apa meneh? Ya kertas kayak begini gitu, dilipat jadi 4 atau 5 anak kecil tau ya. Ditempelkan gulu, isinya tulisan tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Ditempelkan leher, ya terserah toh. Nek kepengen sementara ya ketika tidur tempel ke. Nek pengen keren ya tukoke apa ngono kuwi splek. Ini loh. Kenapa? Ini solusi bagi anak kecil yang belum bisa berdoa. Makanya wong sing dikit-dikit memusyrikan tuh saya curiga ngajine ra patek suwe. Urung patek suwe ngajine. Wong sahabat Ibnu Umar sih. Kalau punya anak yang mulai beranjak dewasa, beranjak balik, diajari doa ini Arab turu ketika akan tidur. Khususnya loh. Nah kalau anaknya masih kecil, saya tak baca takbirnya ini. Wa man kana minhum saghiran la yaqilu ayyahfaduha katabalahu fa'allaquha fi unuqihi. Yang saya terjemahkan.
Sapa wonge, siapa saja di antara kita punya anak kecil yang belum punya kemampuan untuk membaca dan atau menghafal kalimat-kalimat di atas untuk meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan, maka silahkan untuk menulis kalimat ini kemudian digantungkan pada lehernya. Nah, soal digawe kalung kan soal teknis toh. Mau ditempelkan ke selayarnya Manchester City ya los. Kono toh dilebokno ning gone kalung nggone jilbabe ya ora apa-apa to Mbak Gori. Ini yang saya maksud. Kono lho, apa kata musyrik? Musyrik mbahmu ngono. Ngaji yo to, Kang. Jelas ini. Fakana Abdullah bin Umar yu'allimuha man balagha min waladi ayyakulaha indamu. Itu sak tabir sebelumnya. Terus wa man kana minhum shaghiran la yaqilu ayyahfaduha katabalahu fa'alaka fi anukihi. Ya cuma karena Kangkang ini nggak ada yang bawa dasar Ibnu Katsir ya saya harus ngomong sendirian. Mestinya Anda itu nek ngajine Ibnu Katsir ya duwe kitabe lah minimal. Tapi regane rodok mahal, Mbak. Maaf. Mendekati angka 500.000. Iya toh. Tapi insya Allah manfaatnya luar biasa. Ibanatul Ahkam duwene Bulughul Maram ya. Aliyah tuh akhirnya ngajine ya tapi nggak apa-apa lah. Lumayan dibantu didik-didik terjemahnya gitu loh Kang. Jadi ini ilmu cah cilik rewel wae nangis wae iso wae digoda setan, paham? Aduh ini namanya kaboten ya iso wae namanya kaboten, keberatan nama ya iso wae toh mungkin jenenge kaya imam Hujjatul Islam, jenenge utamanya Hujjatul Islam loh ya berharap boleh tapi yang rasional sidik-sidik lah. Oh ya iso wae kok gitu. Yang kedua itu, kenapa? Maaf ya, kenapa anak kecil itu kok disenangi setan, disenangi jin secara umum ya? Itu karena mereka masih banyak najisnya. Maaf loh. Apalagi sing nggawa pempes kuwi, sing cah cilik sing duwe pempes, yang masih pakai pempes itu potensi besar untuk digoda jin, digoda setan. Karena setan jin itu favoritnya nggon najis, dieling-eling kuwi. Maka bagus sing duwe pempes, bagus menggunakan pempes, tapi penuh resiko. Ngono lho. Ini termasuk fikih ibu-ibu hamil, fikih ibu-ibu punya anak kecil. Fikih ibu-ibu ini carane ngono. Bahasane kok digawe ngono kuwi. Fikih perempuan, fikih hamil, fikih emansipatoris, fikih kelautan, fikih antariksa. Ini kan pembahasan kami dulu waktu di Kerabia. Punten loh ya, ketika kami di Mus Sarang waktu itu kita membahas fikih kelautan. Ketika kami di Sidoarjo Buduran kita membahas fikih antariksa. Kemudian di Purwodadi kita membahas fikih agraria, macam-macam. Dan teman-teman kita Muhammadiyah mengatakan fikih kebinekaan. Ngono kuwi jenenge. Oh, cuma narik-narik nama saja toh. Ini juga sama toh. Hati-hati loh, Mbak. Makanya di bojo sing santri, nek Anda nek santri ya rendah bojo, sing penting apik ya ora apa-apa. Penting punya modal loh ya. Punya modal kan. Jadi artinya begini. Ini kan tidak hanya sekedar, maaf ya, tidak sekedar untuk kita, tapi untuk keluarga kita. Jadi artinya bagaimana? Ya yuk diajari di anak-anaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minimal. Tapi nek wis ngaji tafsir Ibnu Katsir masa ikut tok, masa itu saja. Ngono lho. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi at-tammati min ghadabihi wa iqabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazis syayatini ayyahdurun wa ayyahdurun. Itu ijazah Imam Ibnu Katsir, riwayat dari nek dilengkapi wa qala Imam Ahmad hadatsana Yazid akhbarana Muhammad bin Ishaq an Amr bin Syu'aib wa an abihi wa an jaddihi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna bi kalimatin yaquluna 'inda naumi minal faz'i. Nek mau dilengkapi panjangnya kayak begitu tuh.